Tentang insiden seorang siswa yang jatuh dari gedung beberapa waktu lalu. Ini tidak ada hubungannya dengan Direktur Luo. Tolong semua siswa pulang ke rumah. Jangan menyebarkan informasi yang tidak benar. Ingat itu. Sudah dengar? Zhao Ziwan dari kelas 3. Pacaran dengan preman di luar sekolah, ketahuan oleh nenek hantu. Katanya nenek hantu itu, di depan banyak orang. Memarahi Zhao Ziwan habis-habisan. Zhao Ziwan tidak tahan, akhirnya melompat dari gedung. Bukankah itu anak perempuan nenek hantu? Lo Qingli, kenapa bergaul dengan preman? Awalnya aku cuma mau pinjam uang sama kamu, tapi sekarang aku mau main-main sama kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tolong. Pergi. Terima kasih. Terima kasih ini. Bukan cuma diucapkan. Lebih baik. Ajak aku makan. Aku. Ibuku melarangku main sama si rambut kuning. Aku tinggal di warnet sebelah. Kalau ada apa-apa, bisa hubungi aku. Tidak usah repot-repot. Namaku Xiao Zie. Tidak, ini bukan urusanmu. Ibumu menuduh adikku pacaran, memaksanya untuk melompat dari gedung. Kalau ini terjadi padamu, aku penasaran. Apakah ibumu juga akan memaksamu untuk melompat? Keluar. Kakya. Lain kali bisa nggak jangan beneran? Kerja bagus. Kenapa baru pulang? Sudah berulang kali aku bilang. Setelah pulang sekolah cepat pulang, tapi kamu nggak ingat-ingat. Jangan kira kamu sudah kuliah, aku nggak bisa ngatur kamu. Bukan, Mama. Aku dihadang preman. Kenapa mereka nggak menghadang orang lain, tapi kamu? Apakah kamu juga mau meniru siswa nakal itu? Bergaul dengan orang-orang di luar, katakan. Aku tidak. Bagus kalau tidak. Kamu adalah anakku, Luo Minjun. Jangan mempermalukanku, meskipun sudah kuliah. Kamu harus fokus pada pelajaranmu. Mereka yang bahkan tidak bisa masuk universitas. Cuma sampah masyarakat. Kuma pantas buat ngasih teh dan minta-minta. Kamu dan dia beda banget. Aku ngerti, Bu. Aku gak akan ulangin lagi. Aku ngomong ini semua demi kebaikanmu. Aku duluan ke kamar ya. Minum susunya. Sebelum jam 8, belajar buat IELTS. ABIS ITU Main Biola Sejam. Walaupun kamu baru aja menang. Juara nasional biola, tapi masih jauh dari juara internasional. Harus lebih susah lagi latihannya.
Teman, aku anterin kamu pulang, teman. Aku anterin kamu pulang. Gak usah, aku bisa pulang sendiri. Ayo. Kamu udah basah kuyup, mending aku pulang aja. Nunggu hujan berhenti baru aku pergi. Kamu pakai payung, aku pakai baju. Gak usah. Mending kita pergi bareng. Lihat deh, aku baru potong rambut. Bagus kan? Lebih bagus dari rambut kuning. Dia malah ngecat rambutnya hitam, apa karena aku bilang. Gak suka rambut kuning? Gak mungkin, pasti kebetulan. Hem. Rumahku udah deket. Aku anterin sampai sini aja. Ini. Kamu kasih payung ke aku, kamu gimana? Bisa sakit? Gak apa-apa, aku kuat. Dadah, Aku Luo Qingli. aku ingat. Anaknya Luo Minjun. Gak susah-susah amat buat dijebak. Aku main biola bagus kan, Kak? Ke. Wan. Kakak pasti bakal balas dendam buat kamu. Sao Xiwan Matiana. Luo Minjun. Luo Qingli yang ngasih tahu. Pembunuh dan anaknya, gak ada yang baik. Benair, Luo Qingli Bajingan. Luo Qingli. Kali ini. Lihat deh gimana kamu bisa bertahan di sekolah. Aku gak mau sekelas sama anak pembunuh. Cuma pacaran sama orang luar, kenapa sih? Sampai-sampai harus ngejar orang mati, bener-bener gak bener. Iya, anak pembunuh sama kayak dia. Siapa tahu suatu hari. Jadi pembunuh juga, lebih baik kita menjauh darinya. Apakah ibu saya pembunuh? Bukan urusan kalian. Polisi yang menentukan. Lihat, itu kan anak si pembunuh. Dia berani keluar, tidak tahu malu. Lihat, itu dia kan, ya? Ayo naik, aku antar pulang, seperti terakhir kali. Aku tinggalkan kamu di dekat rumahmu. Tidak usah. Jangan-jangan kamu takut? Ternyata si jenius juga punya yang ditakutkan. Aku tidak takut. Ayo pergi. Ini. Pegang erat. Luo Minjun, putri kesayanganmu sebentar lagi akan menyimpang dari jalur hidup yang kamu rencanakan.
Duduk yang baik. Bagaimana? Senang kan? Lumayan. Anak baik-baik seperti kamu memang begitu. Bahkan perasaan asli sendiri pun tidak berani dihadapi. Tidak juga. Ibu, aku pulang. Minum susunya, terus belajar. Anak baik-baik seperti kamu memang begitu. Bahkan perasaan asli sendiri pun tidak berani dihadapi. Coba ini. Tidak ada racunnya. Xiaoli kita. Akhirnya belajar minum alkohol. Kalau begitu, mau coba ini juga? Kalau begitu, mau coba ini? Kalau mau. Lakukan sampai tuntas, kita sudah dewasa. Sudah saatnya punya hidup sendiri. Aku siapkan ini untukmu. Agar ibumu tidak tahu. Satu lagi. Kita sudah dewasa, sudah saatnya punya hidup sendiri.
Ibu, latihan aku sudah selesai. Xiao Li, ibu ada pekerjaan mendesak. Harus pergi keluar kota untuk sementara waktu. Kamu di rumah saja, jangan malas meskipun ibu tidak ada. Ingat ya? Tahu, bukan pertama kalinya aku sendirian di rumah. Ada apa yang tidak tenang? Nilai ujianmu kali ini, dari juara pertama. Jatuh langsung ke peringkat 30 lebih, kamu tidak tahu khawatir. Masih di sini membaca buku santai, aku rasa pikiranmu sudah lama. Tidak ada di pelajaran, kan? Guru, aku. Kamu berusaha sampai hari ini, pencapaianmu tidak mudah. Kamu sendiri tidak tahu, dan ibumu. Harusnya mengerti. Sekarang adalah momen kritis. Kamu tidak boleh bermain-main dengan masa depanmu. Guru, maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kamu adalah siswa, tugas utama sekarang adalah belajar. Mengerti? Jika ada lagi, aku akan langsung bicara dengan Direktur Luo. Cepat pergi ke kelas. Guru benar. Aku adalah siswa, tidak seperti Zhao Xie. Dia bisa bermain. Aku tidak bisa. Hei, King Li, sini. Dengar ibumu tidak di rumah, aku ajak kamu merasakan. Rasa bermain di warnet semalaman, gimana? Kamu pergi saja, aku masih harus belajar. Dan, jangan cari aku lagi. Ah. Mangsa yang sudah di mulut. Bagaimana mungkin membiarkannya lari? Kamu. Apa yang kamu inginkan? Kamu pembunuh kecil. Berani mengancamku? Coret wajahnya. Lihat bagaimana dia masih bisa berpura-pura polos. Bahkan membawa teman. Selesaikan mereka berdua. Lari. Ini di mana? Ini. Kamu, tanganmu terluka, aku akan belikan obat. Di rumahku ada, tidak perlu. Nenek tie up, Shawi tidak akan sakit lagi. Kamu, bajingan. Zhao Xie,
Sadarlah. Dia adalah anak pembunuh yang membunuh adikmu. Zhao Zhe. Apakah tamparanku terlalu keras? Aku akan masuk dan minta maaf. Zhe. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Kenapa minum banyak sekali? Tidak boleh. Kenapa kamu datang? Aku. Pergi. Pergi. Kamu kemana? Kenapa tidak belajar di rumah? Kenapa nilai tes IELTS kali ini sangat rendah? Apakah kamu masih ingin ke luar negeri? Apa yang kamu lakukan belakangan ini? Apakah kamu sedang pacaran? Jangan belajar dari Zhao Ziwan. Pacaran dengan preman di luar sekolah. Sekarang kamu harus menyalin setiap soal yang salah 100 kali dan kirimkan ke saya. Saya akan memeriksanya. Pergi ke luar negeri adalah mimpimu, bukan milikku. Aku sudah 18 tahun, bukan bonekamu. Kenapa kamu memaksakan keinginanmu padaku? King Li. King Li, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Kalau kamu marah, pukul aku saja. Pukul di sini. Zhe, jangan seperti ini. Kamu tahu tidak, aku belum pernah merasa senang seperti ini sebelumnya. Apa yang aku ragu-ragu? Sudah merencanakan ini begitu lama. Bukankah ini momen yang kita tunggu-tunggu? Ada apa, King Li? Kamu juga bisa main biola? Jangan. Aku mainkan untukmu, ya? Aku mainkan bagus tidak, kakak? Kakak, Zhe. 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 Kamu kenapa? King Li. Maaf. King Li. Beberapa hari ini, perutmu ada rasa tidak nyaman? Zhe, kamu peduli padaku? Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Oh iya, beberapa hari lagi di sekolahku ada acara biola. Upacara penghargaan untuk mahasiswa. Saat itu, semua guru dan siswa akan hadir. Kamu ikut, ya? Aku ada urusan hari itu. Aku tidak bisa datang. Tidak apa-apa, aku bisa bawa piala dan menemuimu. Kita merayakan bersama, ya? Ya, Sebenarnya, aku cukup berharap kamu bisa datang. Kamu tidak tahu. Piala ini sangat berarti bagiku. Sebelumnya di sekolah kami, ada seorang teman bernama Zhao Xiwan. Dia juga sangat kuat. Kalau dia tidak mengalami musibah, kamu juga akan pergi, ya? kalau Wan Wan tidak mengalami musibah, dia juga akan berdiri di atas panggung, bersinar terang. Sakit. Tenang. Aku pasti akan pergi.
10 hari lagi, upacara penghargaan, memang hari yang baik. Pada hari itu, aku akan mengirimmu dan ibumu ke neraka. Aku hamil? Bagaimana mungkin aku hamil? Laporan ini? Apakah salah ambil? Kamu baru saja dewasa, seharusnya belum menikah, pacar pasti ada kan? Kalau sudah tidur bersama, ada kemungkinan hamil. Dokter, tolong bantu aku. Aku tidak bisa hamil. Tolong bantu aku. Kingli? Kamu kenapa? Zie? Aku hamil? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa biarkan ibuku tahu. Cepat pikirkan caranya. Kamu benar-benar hamil? Kalau begitu, apakah kamu akan melahirkannya? Aku tidak bisa melahirkannya. Kalau ibuku tahu, dia pasti akan memukulku sampai mati. Tolong bantu aku, tolong bantu aku. Baik, beri aku waktu, ya. Aku tidak bisa menunggu lagi, ibuku akan segera kembali. Dan upacara penghargaan juga tinggal beberapa hari lagi. Cepat pikirkan caranya. Baik, aku mengerti. Aku akan memikirkan caranya untukmu. Kamu pulang dulu. Seperti biasa. Jangan biarkan ibumu melihat ada yang aneh. Mengerti? Luo Qingli? Maaf, aku tidak bisa menggantikan Wan Wan. Memaafkan siapapun. Wan Wan, kakak pasti akan membalas dendam untukmu. Pasti. Selama aku tidak ada, apakah kamu tidak minum susu tepat waktu? Mulai sekarang, pagi dan malam 1 gelas. Untuk menutupi yang kurang. Xiaoli. Xiaoli, kamu kenapa? Makan sesuatu yang tidak baik, ya? Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Ibu, maksudku? Aku nggak perlu ke rumah sakit. Aku cuma emang benci aja sama susu. Lo Qingli. Mama suruh minum susu juga demi kesehatanmu. Ini loh, udah bandingin beberapa merek, baru pilih yang terbaik. Kalau ini nggak enak, emang yang mana enaknya? Jangan-jangan itu milk tea yang bahkan nggak ada daftar bahannya? Yang menurutmu bagus. Harusnya aku suka juga. Dari kecil sampai gede, semua harus ikut rencanamu. Kamu anggap aku apa sih? Kamu. Lutut. MA, aku anakmu, bukan barang milikmu. Lutut. Kamu makin besar makin ngebandel aja. Semua yang mama lakukan ini untukmu. Nggak bisa bikin bangga. Nggak tahu diri. Kamu nggak merasa bersalah sama mama? Nggak merasa bersalah? Aku nggak bersalah sama kamu. Aku cuma bersalah sama diriku sendiri. Aku anakmu, bukan tahananmu. Jangan. Kekecewaanmu atas hidupmu, kamu paksakan ke aku. Aku bukan pelampiasanmu. Aku juga punya hidupku sendiri. Upacara mau mulai, kamu sampai mana? Akhir-akhir ini aku mual terus, mama aku udah curiga. Udah ada akal belum? Kok nggak dibalas pesannya? Emang nggak lihat ya? Wan Wan. Kakak. Cariin uang sekolah buat aku, capek ya? Nanti kalau aku menang kompetisi biola, kakak nggak perlu susah-susah lagi. Kakak nggak capek kok.
Enak didengar nggak, Kak? Ini khusus ku bikin buat kakak. Kompetisi sebentar lagi mulai. Aku mau mainin langsung buat kakak di panggung paling mewah. Wan Wan. Wan Wan. Aku ngerti sekarang. Buat musuh. Aku nggak akan lemah hati. Aku bentar lagi sampai, tunggu ya. Di rumah bilangnya cuma benci susu, terus sekarang, kok masih mual terus? Udah deh, jangan pura-pura baik di sini. Kamu cuma peduli sama murid dan kerjaan. Nggak ada aku sama sekali. Urusanku nggak usah kamu campuri. Luo Qingli, dengar ya, aku ini mamamu. Bahkan kepala sekolahmu. Baik di rumah maupun di sekolah, kamu harus mendengarkan saya. Silahkan Luo Qingli naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Tubuhmu, sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan. Penghargaan ini juga jangan kamu terima. Lepaskan aku. Tidak heran orang bilang, kamu pembunuh. Kamu sudah memaksa seorang siswa mati, sekarang masih mau memaksa aku mati, ya? Luo Qingli, kamu terlalu tidak mengerti. Sekarang kenapa kamu berubah seperti ini? Kamu ingin membuatku mati marah, ya? Luo Minjun, aku sudah muak denganmu. Seumur hidupku, aku tidak mau lagi diatur olehmu. Selanjutnya, silahkan Luo Qingli sebagai perwakilan siswa untuk berbicara. Kenapa dia belum datang? Halo semua, nama saya Luo Qingli, senang. Bisa ikut serta dalam kompetisi ini, sangat terhormat. Bisa mendapatkan penghargaan ini. Xie, kamu mau apa? Cepat turun. Teman, kamu mau apa? Kepala sekolah Luo. Kamu bilang Zhao Ziwan tidak belajar dengan baik. Masih kecil. Sudah pacaran dengan pria. Zhao Xie, kamu mau bilang apa? Putri kepala sekolah Luo, Luo Qingli. Tidak hanya pacaran dengan preman. Tapi, Zhao Xie, Teman, kamu mau apa? Xie, kamu mau apa? Cepat turun. kepala sekolah Lu. Kamu bilang Zhao Ziwan tidak belajar dengan baik. Masih kecil sudah pacaran dengan pria. Zhao Xie, kamu mau bilang apa? Putri kepala sekolah Luo, Luo Qingli. Tidak hanya pacaran dengan preman, tapi... Zhao Xie, jangan bicara lagi, aku mohon. Tapi juga tidur dengan preman, hamil anaknya. Qingli kenapa bisa hamil sebelum menikah? Bagaimana bisa seperti ini? Kalau begitu Luo Qingli, apakah juga tidak punya malu? Qingli kan anak baik. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Pasti siswa yang membuat rumor. Dia berani bicara di depan banyak orang. Pasti ada alasannya. Mungkin saja. Qingli adalah siswa terbaik angkatan ini. Segera akan mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar untuk belajar di universitas ternama luar negeri. Masa depan cerah, bagaimana mungkin dia? Aduh, bodoh sekali. Tidak menyangka dia seperti ini, biasanya terlihat seperti anak yang baik. Di balik layar melakukan hal seperti ini, perasaannya sangat kuat. Direktur Luo, apakah kamu juga akan memaksa putrimu untuk melompat dari gedung? Apa yang kamu bicarakan? Putriku sangat mengerti. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Kamu bagaimana? Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini?
Luo Qingli, katakan langsung pada ibumu. Apakah kamu anak yang baik? Lo Qingli, Ibu, aku. Lo Qingli, Luo Minjun. Ketika kamu membunuh Zhao Xiwan, kamu seharusnya sudah memikirkan bahwa akan ada hari seperti ini. Zhao Zie. Jadi semua yang kamu lakukan sebelumnya hanya untuk membalas dendam pada ibuku, ya? Bodoh. Baru sekarang mengerti? mengapa kamu melakukan ini pada putriku? Serang saja aku. Dasar brengsek. Jangan lakukan ini pada putriku, tidak boleh. Director Luo. Ibu. Teman. Bangkitlah. Zhao Zie, aku membencimu. Bos Xiao, aku benar-benar salah. Aku tidak ingin merangi lagi. Mohon maafkan aku. Bos Xiao. Apa maaf tidak maaf? Perusahaan kami Zhao Group adalah perusahaan yang terdaftar resmi. Bos Chai harus ingat baik-baik. Bos Xiao. Mohon maafkan aku, Bos Xiao. Tinggalkan satu jari. Tempelkan sidik jari. Masalah ini selesai, mari kita selesaikan seperti ini. Bawa dia pergi. Bos Xiao, Bos Xiao. Jangan, Bos Xiao. Bos Xiao. Ada apa? Kenapa ada darah? Bos, ini Bos Xiao. Katanya dia orang penting. Baru saja kembali dari luar negeri, sekarang sedang di ruang VIP, menerima rekan bisnis. Kalau sampai ada yang tewas, bagaimana KTV saya bisa tetap buka? Kamu ambil beberapa botol anggur bagus, biar saya yang urus di sini. Bos Zhao, siapa lagi yang bikin Anda marah? Toko kami baru saja mengimpor anggur bagus dari luar negeri, silakan cicipi gratis. Luo Qingli. Zhao Zie, Luo Qingli. Zhao Zie. Bos Zhao, tenang dulu. Bisnis itu harus harmonis, biar saya tuangkan segelas untuk Anda. Qingli. Kenapa kamu bisa di sini? Kamu tahu tidak, saya terus mencari kamu. Maaf, kamu salah orang. Kenapa dia bisa berubah? Apakah karena kejadian dulu itu? Selama ini, kamu baik-baik saja. Bos, Anda benar-benar salah orang. Kami usaha kecil, tidak tahan diganggu seperti ini. Tolong maafkan, anggap saja. Menerima rekan bisnis. Kalau sudah tenang, saya tidak akan menemani lagi. Luo Qingli. Orang yang pernah tidur satu ranjang. Menurutmu saya akan salah orang? Sepertinya, Bos Zhao mengira saya mantan kekasihnya. Apakah dia secantik saya? Luo Qingli, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Seperti ini. Kenapa saya bisa jadi seperti ini? Bos Zhao tidak tahu. Baik. Sudah jadi hebat ya? Memang berbeda dengan
Bunga putih kecil dulu. Apakah ibumu yang mendidikmu? Diam. Wanita mana yang berani memukul bos kami? Pergi. Sepertinya bos yang benar-benar jadi hebat. Begini saja, saya menghukum diri sendiri dengan minum 1 botol. Mohon maafkan Bos Zhao. Ini minuman keras, kamu tidak bisa minum. Segelas anggur saja, bukan masalah besar. King Li. Baiklah, anggur ini sudah diminum. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Atau, Bos Zhao, apakah masih ingin melakukan sesuatu yang lain? Dia telah berubah banyak. Apakah saya yang salah dulu? Lawang, bantu saya cari seseorang. Luo King Li. Bos, kamu baik-baik saja. Sudah 5 tahun. Ternyata bertemu dengannya di sini. Aku memanggilmu untuk minum, kamu tidak minum, biar aku yang minum. Merangkak ke sini. Minum anggur di atas meja, berapa banyak kamu minum, akan kuberi uang sebanyak itu. Minum. Minumlah. Minum. Semoga dalam hidup ini, tidak pernah bertemu dengannya lagi. Boss ma. Cheng Li. Aku dengar kamu ada masalah lagi hari ini. Kakak akan membantumu menyelesaikannya. Bagaimana, sudah dipikirkan? 3 hari ini. Masalah terus muncul. Kamu seorang wanita, tidak akan bisa mengatasinya. Kenapa Bos MA begitu marah? Pergi, ambilkan MAG segelas whisky, tambahkan banyak es, untuk meredakan amarahnya. Tambah es apa? Untuk meredakan amarah, bayar adik yang datang. MAG bercanda, di tempat ini belakangan tidak ada masalah. Uang perlindungan akan segera dikirim kembali. Ah, buang-buang waktu saja. Sudah kubilang sebelumnya. Ikut kakakku, pasti. Setiap hari makan enak dan minum enak. MAG, ahli ramal sudah bilang. Saya membawa sial untuk suami, mantan suami baru saja mati karena saya. Kamu bilang, kalau sampai kena, tidak baik kan? Jangan sampai ketahuan kamu menipuku. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan sangat buruk. Bagaimana mungkin? MAG, kalau begitu saya tidak mengantarmu. Jangan mendekat. Boss Xiao, saya masan. Dia orangnya Wang Ge, Boss Wang. Wang Hui mengirimmu. Bukan. Aku dengar kamu baru saja kembali ke negara ini, jadi aku ingin memberimu hadiah. Lihat toko ini adalah lokasi terbaik di sini. Aku ingin membelinya untukmu. Gadis kecil di dalam sana sangat menarik. Dia orangmu. Hampir, dia sekarang sudah mulai mendengarkan aku. Luo King Li dia ternyata jatuh ke tingkat yang begitu rendah.
Bos Wang. Sudah habis, nanti aku akan minta toko mengirimkan 2 botol anggur bagus untuk kalian. Lepaskan aku, kamu mau apa lagi? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Untuk KTV kamu bisa merayu siapa saja ya. Kamu hanya ingin uang kan? Zhao Xie, lepaskan aku. Aku akan memberimu uang. Kamu bisa merayu aku. Zhao Xie, kamu brengsek. Kenapa? Orang lain bisa menyentuhmu. Hanya aku yang tidak bisa ya. Di luar semua orangku. Aku tidak keberatan mereka masuk dan menikmati. Kamu brengsek. Zhao Xie. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dunia luar tidak cocok untukmu. Zhao Xie, kamu brengsek. Kamu baik-baik saja tinggal di sini untukku. Kamu ingin mengurungku di sini ya? Ini steak yang dibuat oleh koki besar yang aku undang dari Perancis. Cicipi, cocok tidak dengan seleramu? Baju yang kamu pakai ini sudah model tahun lalu. Aku sudah memanggil beberapa desainer terkenal internasional. Besok mereka akan datang ke sini untuk membuatkanmu beberapa baju baru. Jika ada merek yang kamu suka, kamu bisa memberitahuku. Aku akan meminta mereka mengirimkan model terbaru ke sini. Silahkan pilih. Jika kamu tidak suka dengan dekorasi rumahku, aku bisa meniru dekorasi rumahmu satu persatu. Hanya saja beberapa hari ini kamu harus tinggal di kamar tamuku. Zhao Xie. Cukup. Ini ada 1 juta. Kamu suka uang kan? Sekarang aku punya banyak uang. Bisa membeli 10 KTVMU. Sepertinya Bos Zhao ingin menjadikanku burung kenari. Tapi jangan harap. Bisa saja. Asal kamu patuh. Kita bisa seperti dulu lagi. Seperti dulu. Kamu yang membuatku sampai seperti ini, katakan padaku. Bagaimana kembali? Bisa saja. Asal kamu patuh. Aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Apa maksudnya tidak ada yang terjadi? Kamu membuat ibuku menderita begitu parah. Membuat keluarga kami menderita begitu parah. Kamu bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Sampai sekarang. Kamu masih berani menyebut ibumu di depanku. Aku mengatakan fakta. Fakta. Ibumu memaksa adikku untuk melompat dari gedung, itu fakta. Luo Minjun mengucapkan kata-kata kasar, itu juga fakta. Sepertinya aku terlalu baik padamu. Karena membuatmu berani. Di depanku. Masih berani menyebut adikku. Aku benar-benar bodoh. Diamlah, introspeksi diri. Luo Qingli, kamu benar-benar bodoh. Masih berharap dia bisa mempercayaimu. Tuan, Nona Luo sudah 2 hari tidak makan. Jika terus begini, dia akan sakit. Tolong bicaralah dengannya. Kenapa tidak makan? Zhao Xie, apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskanku? Baiklah. Kalau tidak mau makan, mari kita lakukan hal lain. Zhao Xie, kamu tidak punya malu?
Aku makan. Kamu. Lepaskan aku. Kalau tidak, baru saja kembali ke negara ini, bisnismu jangan harap bisa berjalan. King Li. Kamu benar-benar tidak ingin berada di dekatku? Ya, Pergi. Pergi sejauh mungkin. Dengan cara apapun. Pastikan toko Luo King Li tidak bisa bertahan di sini. Nona Luo, kondisi pasien memburuk lagi. Kami sudah memberinya suntikan penenang, tapi lebih baik Anda datang ke sini. baik. Presiden, Ibu Nona Luo, sekarang di rumah sakit jiwa. Kenapa Luo Minjun ada di tempat seperti ini? Anakku adalah anak yang baik. Aku tidak menyakiti siapapun. Anakku adalah anak yang baik. Aku tidak menyakiti siapapun. Luo Minjun. Benar-benar dia. Anakku adalah anak yang baik. Aku tidak menyakiti siapapun. Zhou Zie. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang? Sudah cukup kamu membuat ibuku seperti ini, bukan? Apakah kamu ingin membunuh kami juga? King Li, apa maksudmu? Apa maksudku? Jangan berpura-pura di sini. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. King Li. Kejadian tahun lalu. Aku tidak menyesal. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kejadiannya akan menjadi seperti ini. Zhou Zie. Sudah cukup kamu membohongiku, bukan? King Li. Aku tahu, tahun lalu aku memang membohongimu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kejadiannya akan menjadi seperti ini. Aku hanya ingin membela keadilan untuk Wan Wan, jadi. Tapi kemudian, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Jadi, kali ini mendekatiku. Ada tujuan apa lagi? Tidak ada. Pergi. Ibu. Tidak apa-apa. Nyonya, cepat datang ke toko. Masan datang lagi. Dan membawa banyak orang. Baik. Aku segera ke sana. Ibu, tunggu di sini. Aku segera kembali. Bos Xiao. Masan sudah mulai bertindak. Toko Nona Luo. Hari ini pasti akan menjadi milik Anda. Sial. Kenapa ada begitu banyak darah? Tidak baik. King Li dalam masalah. King Li. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu mengikuti saya ke panti jompo? Dan kenapa kamu menyuruh Masan menghancurkan toko saya? King Li. Kamu yang menculik saya. King Li. Dengarkan penjelasanku, itu semua salah paham. Aku. Penjelasan. Bagaimana kamu mau menjelaskan? Mau bilang apa? Kamu tidak sengaja menyuruh Masan? Atau kamu tidak sengaja memprovokasi ibuku? Nona Luo, kondisi mental Nyonya Luo agak tidak stabil. Setelah urusanmu selesai, cepat datang lihat. Kenapa kamu berpikir seperti itu tentangku? Aku juga baru tahu setelah rumah sakit.
bahwa ibumu ada di sana, aku juga tidak sengaja memprovokasinya. Hari itu, aku sedang marah. Jadi aku menyuruh Masan merusak tokomu. Ini salahku, aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja. Oh, tidak sengaja ya. Kamu yang menyutradarai sendiri, pahlawan penyelamat bukan sengaja. Mempermalukan ibuku di depan seluruh sekolah. Juga bukan sengaja. Zhao Zie. Semua yang aku dan ibuku alami hari ini. Bukankah semua itu hasil rencanamu? Zhao Zie. Aku bukan lagi gadis baik-baik seperti dulu. Kamu tidak bisa menipuku lagi. Aku menyarankanmu untuk jujur saja. Baik. Aku mengaku. Kejadian tahun itu, aku yang merencanakannya. Tapi itu satu-satunya keluarga yang aku punya, aku tidak punya pilihan. Tapi itu satu-satunya keluarga yang aku punya, aku tidak punya pilihan. Selain itu, aku hanya ingin memberi pelajaran pada ibumu. Aku tidak menyangka semuanya akan berubah seperti ini. Oh, tidak punya pilihan ya, terpaksa ya. Tapi semua ini, apa salahku dan ibuku? Aku mengaku. Kejadian tahun itu, memang aku yang berlebihan. Jadi, sekarang aku ingin menebusnya. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebusnya. Tanda tangani kontrak ini, dan jangan pernah lagi muncul di depan saya dan ibu saya. King Li. Tapi saya bisa memberimu lebih dari ini. Bos Zhao. Saya hanya ingin ini. Ini bukan permintaan ganti rugi. Jelas-jelas ingin memutus hubungan dengan saya. Baik. Saya tanda tangani. Setelah ini, jika ada masalah, silakan datang ke saya. Apakah kamu mencari Direktur Luo? Dia mengundurkan diri 2 tahun lalu. Dan pindah. Pindah? Apakah Anda tahu kemana dia pindah? Tidak tahu. Mungkinkah? Apakah saya benar-benar salah saat itu? Kamu seharusnya bersinar di panggung, seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Semua ini akhirnya hancur karena saya.
Wan. Saya sangat menyesal. Menyesal telah melibatkannya dalam balas dendam ini. Jika saat itu saya tidak menemukannya, semua ini tidak akan serumit ini. Jika saat itu saya tidak menemukannya, semua ini tidak akan serumit ini. Zhao Xie, saya benci kamu. Saya benci kamu. King Li tidak bersalah. Ini semua adalah hutang saya padanya. Saya akan pergi mengejarnya dan memperbaikinya dengan sisa hidup saya. Anak saya tidak bersalah. Jangan sakiti dia. Jangan sakiti dia. Ibu baik-baik saja. Baik-baik saja. Orang itu sudah hilang. Dia tidak akan pernah lagi datang ke kehidupan kita. Qingli, saya yang merusakmu. Saya yang merusakmu. Ibu, bukan salahmu. Benar-benar bukan salahmu. Tunggu saya menabung. Kita akan pergi ke luar negeri untuk berobat, ya? Pergi ke luar negeri untuk berobat. Baik itu Zhao Xie maupun Masan. Kedepannya tidak akan datang ke toko untuk mengganggu lagi. Hidup akhirnya kembali tenang. Bos, Nyonya Bos, ada yang mengirim bunga. Siapa yang mengirim? Pengirimnya tidak mengatakan. Nomor saya masih sama seperti dulu. Nyonya, bunga Anda. Bunga Anda. Buang saja. Presiden Direktur. Mungkin Nona Luo memang tidak suka bunga. Coba pikirkan apa yang dia suka, baru beri hadiah. Harus sesuai dengan seleranya, kan? Suka. Baru-baru ini, Bos Chen mengadakan lelang. Apakah ada biola kecil? Ya. Langsung saja beli. King Li pasti suka ini. Jika ingin menyelamatkan KTVMU, besok malam datanglah menemui saya. Sepertinya kamu sangat menyukai hadiah yang saya siapkan ini. Zhao Group memenangkan proyek perencanaan Dongcheng. Toko Nyonya Chen termasuk dalam area perencanaan. Termasuk toko Anda. Bos Zhao, bagaimana? Ingin mengambil alih toko saya? Jangan lupa, di antara kita ada kontrak yang mengikat. King Li, jangan salah paham. Tokomu. Saya tidak akan menyentuhnya, dan tidak ada yang berani menyentuhnya. Saya mengundangmu hari ini untuk memberimu hadiah. Biola ini, saya lihat di lelang. Saat pertama kali melihatnya, saya langsung merasa sangat cocok dengan karaktermu. Untukmu, King Li. Masalah itu, kamu tidak bersalah. Saya seharusnya tidak melibatkanmu. Apalagi dengan cara seperti itu. Tapi saya benar-benar ingin berusaha memperbaiki kesalahan. Jangan tolak saya, ya? Lepaskan saya. Pergi sana. Teras berpura-pura. Ya, sayang. Ayo. Memang, ini biola yang bagus.
tapi biarkan untuk orang yang membutuhkannya. King Li, jangan selalu menolak saya. Mari kita kembali seperti dulu. Bagus, kan? Zhao Xie, sadarlah, ya. Kita tidak bisa kembali lagi. Aku bisa mengembalikan semuanya ke jalur yang benar. Membuatmu kembali padaku. Bos datang lagi. Orang-orang mereka di ruang VIP, membawa banyak barang. Cepat periksa, jangan-jangan mereka datang untuk membuat masalah. Baik, aku tahu. Aku akan menangani ini. Apa maksud bos Zhao kalian? Apa yang dia inginkan lagi? Maaf, Nona Luo, mulai sekarang Anda tidak boleh menggunakan barang-barang Xio. Baiklah, sangat baik. Setelah dia selesai membuat masalah, ingat untuk mengembalikan barang-barang. Seperti semula. Apa maksudmu? Kali ini, aku datang untuk meminta maaf padamu. Terlalu terburu-buru kemarin, tidak sempat mempersiapkan. Kali ini, aku sengaja mempersiapkan ini untukmu. Suka? Lihat biola ini. Apakah lebih baik? Dan lebih cocok untukmu? King Li, kamu tidak suka biola yang kuberikan? Kemarin, aku menemukan biola yang dulu kamu gunakan. Coba lihat. Pasti sama seperti dulu. King Li. Bahkan jika bukan untuk dirimu sendiri. Kamu harus memikirkan ibumu, dia pasti tidak ingin melihatmu. Seperti ini. Bos Zhao, apakah kamu ingin mengancamku dengan ibuku? Aku tidak. Baiklah. Aku mainkan. Dokter, apakah tanganku masih bisa memainkan biola? Saran saya, sebaiknya jangan. Kerusakan di pergelangan tanganmu terlalu parah, penggunaan berlebihan akan memperburuk cedera. King Li, ayo kita ke rumah sakit. Zhao Xie. Tanganku. Tidak bisa lagi memainkan biola. Mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Lepaskan aku. Senar biola yang putus bisa disambung kembali. Tapi tanganku tidak bisa. Seperti kita. Tidak mungkin lagi. Tidak. King Li. Aku akan mencari dokter terbaik untukmu, pasti akan menyembuhkan tanganmu. Percayalah padaku, ya? Pasti bisa. Tangan Nona Luo adalah luka lama, saya belum bisa melakukannya. Membuatnya pulih seperti semula. Lembaga ini cukup terkenal di tingkat internasional. Kalian bisa mencobanya. King Li, saya akan segera meminta Lawang memesan tiket. Kita berangkat sekarang. Zhao Xie. Saya tidak akan pergi ke luar negeri denganmu. Kenapa? King Li. Kamu marah dan membenci saya bisa menerimanya. Tapi kamu tidak boleh menyiksa dirimu sendiri. Kamu benar, tubuh saya adalah milik saya sendiri. Tidak perlu kamu urusi. Qing Li, Bos Qian, sudah lama tidak bertemu. sudah lama tidak bertemu, bagaimana kesehatan direktur belakangan ini? Ibu saya baru saja membicarakanmu, katanya. Kamu punya waktu, sering-seringlah mampir ke rumah. Bos Qian terlalu sopan. Bos Qian. Kalian masuk dulu. King Li, itu adalah tamu khusus yang diundang. Rekan bisnis, Bos Zhao. Lihat.
Bos Qian, sejujurnya, beberapa waktu lalu, Bos Zhao ini karena hal kecil. Bikin keributan di toko, baru saja ditahan. Itu bukan masalah besar, hanya beberapa. Saluran penjualan luar negeri yang perlu dibicarakan. Hanya saja, hari ini dia mengandalkan saya akan memberinya pelajaran. Saya jamin dia tidak akan membuat keributan lagi. Terlalu sopan. Silakan. Saya sudah memikirkannya matang-matang. Saya tidak akan menyerah. Pergi, ambil anggur terbaik dari gudang anggur. Baik. Patung tanah liat pun masih punya tulang. Apalagi saya Luo Qingli, bukan terbuat dari tanah liat. Bos Qian. Bicara bisnis, bagaimana bisa tidak ada anggur yang enak? Memang Qingli mengerti saya. Ayo, duduk. Cicipi. Chesapeake. Tahun ini, benar-benar raja dari semua anggur. Saya akan memperkenalkan bos ini dengan baik. Jangan lihat dia masih muda. Mulutnya sangat tajam, apapun anggurnya. Begitu masuk ke mulutnya, langsung ketahuan bedanya. Berapa umur nyonya pemilik toko ini? Bos Qian, kamu terlalu berlebihan. Aku harus membela Bos Qian. Semua yang dia katakan benar, kalau tidak, aku akan tunjukkan kepada kalian. Dia tidak bisa minum alkohol, aku yang akan minum untuknya. Bos Qian, dia seorang wanita. Mana mungkin dia mengerti soal menikmati minuman. Aku akan temanimu minum lagi. Apa masalahnya dengan wanita? Bos Zhao meremehkan wanita. Menganggap kami wanita tidak pantas berdiskusi serius denganmu. Atau merasa aku tidak pantas minum bersamanya. Semua proyek luar negeri grup Qian dibuka langsung oleh ketua direksi, yaitu ibuku sendiri. Jika ingin bekerja sama dengan grup Qian, pertama-tama harus menghormati wanita. Menurutku bos, sebaiknya belajar lagi 2-3 tahun sebelum bicara kerjasama. Bos Qian, aku. Bos Qian, hati-hati di jalan. Main lagi lain kali. Bos Zhao, maaf ya, hari ini. Kebetulan ada temanku di sini. Bagaimana kalau aku cari 2 wanita untuk teman minum? Kamu sengaja? Tidakkah kamu sadar aku sedang membantumu? Membantuku? Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Kenapa kamu bisa berubah seperti ini sekarang? Semua itu karena kamu. Kalau kamu berani memaksaku lagi, kerugian berikutnya. Tidak hanya uang dan bisnis yang akan terancam. Memaksa. Aku hanya ingin. Aku tidak peduli apa yang kamu inginkan, segera hentikan. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuat kita sama-sama hancur. Lebih baik kita mati bersama, panggil orang. Luo Qingli. Antar tamu. Wan. Qingli benar-benar mengabaikanku. Menurutmu, apakah aku yang salah? Tapi, kamu adalah satu-satunya keluargaku. Sebelum orang tua kami meninggal. Mereka memintaku untuk merawatmu, melindungimu. Tapi kamu malah dipaksa sampai bunuh diri. Kalau tidak melakukan itu, apalagi yang bisa kulakukan? Apalagi yang bisa kulakukan? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa pada akhirnya, aku tidak punya apa-apa, Qingli? Aku benar-benar menyukaimu. Kembalilah padaku,
Tolong, aku mohon. Kondisi Luo Minjun tidak terlalu baik. Aku bisa pergi sendiri. Presiden, biar aku yang menemani Anda. Meskipun Luo Minjun adalah ibu dari Nona Luo, tapi dia juga pembunuh Nona itu. Jika dia ada masalah, Anda akan terjebak dalam masalah besar, dan tidak bisa membersihkan diri. Tenang. Aku pasti bisa mengendalikan emosiku. Dia mungkin sudah melakukan kejahatan besar. Tapi sekarang dia sudah mendapat hukuman yang setimpal. Oh ya. Sudahkah Anda menghubungi rumah sakit yang saya minta? Sudah, saya akan segera menemui direktur untuk mengurus pemindahan rumah sakit. Yang paling mengkhawatirkan ini adalah Luo Minjun. Mungkin hanya dengan menyembuhkan Luo Minjun, King Li tidak akan menolakku. Mungkin hanya dengan menyembuhkan Luo Minjun, King Li tidak akan menolakku. Ambil itu. Parenti. Benar-benar kamu, si tampan kecil ini. Kamu adalah kepala sekolah Wanwan dulu. Ya, benar itu aku. Apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Masih belum cukup merusak keluarga Minjun? Apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Masih belum cukup merusak keluarga Minjun? Ah. Itu adalah hukuman yang pantas untuknya. Kamu kan seorang kepala sekolah. Bahkan demi menjaga nama baik sekolah, kamu melindungi pembunuh adikku. Aku belum menghitung denganmu. Itu sudah cukup baik. Kamu. Pembunuh sebenarnya dari Zhao Xiaowan. Bukan Luo Minjun, tapi kamu. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar berani mengatakan apapun. Aku akan masuk dan bertanya. Apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Sampai bisa melindungi pembunuh. Dulu Zhao Xiaowan memilih untuk melompat dari gedung karena ada rumor di sekolah. Dia bilang dia pacaran sama si rambut kuning di luar sekolah. Si rambut kuning itu kamu ya? Nggak mungkin. Dulu, jelas-jelas Luo Minjun yang marahin Wanwan di depan umum karena pacaran sama preman. Dia nggak tahan sampai bunuh diri. Kamu jelas-jelas bohong sama aku. Dengar dari siapa? Gak ada kejadian kayak gitu. Minjun ku mengasi nasehat ke adik kamu diam-diam. Dan setelah dengar kamu kakaknya, dia mau ngajak kamu ke sekolah. Biar jelasin hubungan kalian di depan semua orang. Masa sih? Kenapa? Walaupun Minjun odar ngasi nasehat berkali-kali, tapi adik kamu tetap aja ngotot. Kenapa nggak bilang dari dulu? Minjun, yang nggak ngasih aku bilang. Dia takut kamu nyalahin diri sendiri. Takut kamu nggak kuat. Dan dengar dari adik kamu. Orang tua kamu udah meninggal, dia. Jadi nggak tega. Nggak, kamu pasti bohong. Luo Minjun, masa sih nggak nyakitin Wanwan? Nggak mungkin. Minjun selalu mikirin kamu. Tapi kamu? Gimana perlakuannya sama dia, sama King Li juga? Mental Minjun. Udah nggak bisa diganggu lagi, kalau kamu masih punya hati. Jangan ganggu dia lagi. Nggak kayak gitu. Aku mau masuk tanya dia. Kamu ini, kenapa nggak ngerti-ngerti? Karena kamu. King Li yang murid baik-baik. Hamil terus keguguran. Minjun jadi hila. Lepasin mereka aja deh.
Ini nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Apa yang aku lakuin ke mereka? Apa yang aku lakuin ke mereka? King Li. Luo Minjun. Apa yang aku lakuin ke kalian? Makasih. Makasihnya nggak cuma di mulut doang. Lebih baik. Tolong traktir aku makan. Aku. Ibuku melarangku bermain dengan si rambut kuning. Kamu juga bisa main biola ya? Aku mainkan untukmu, ya? Putri Direktur Luo, Luo King Li. Tidak hanya pacaran dengan preman, tapi juga tidur dengannya. Hamil dengan anaknya, Luo King Li itu. Apakah juga tidak tahu malu? Direktur Luo, apakah kamu juga akan memaksa putrimu untuk melompat dari gedung? Maaf ya King Li. Maaf. Maaf. Halo. Kondisi ibumu tiba-tiba memburuk. Tolong segera ke rumah sakit. Baik, aku segera ke sana. King Li. Kejadian tahun lalu. Memang salahku, maaf. Kenapa kamu di sini? Ibuku mana? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Aku kenapa? Apa yang kamu bicarakan? Zhao Xie, jika ibuku ada sedikit luka, aku tidak akan berhenti denganmu. King Li. Ibu. Ibu, kenapa? Ibu. 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 Zhao Ziyi, Zhao Ziyi. Ibu. Direktur Luo. Ibu. Zhao Xie, kamu yang membunuh putriku. Kamu. Kamu cepat pergi. Cepat pergi, jangan lagi mengganggu pasien. Kamu yang membunuh putriku. Kamu tidak boleh pergi. Tidak boleh. Pergi. Bunuh kamu. Ibu. Ibu, kenapa? Ibu. Dokter, cepat panggil dokter. King Li. King Li. King Li. Zhao Xie. Siapa yang menyuruhmu datang? Siapa yang menyuruhmu datang? Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi. Luo Qingli. Tanpa Zhao Xie, siapa yang bisa melindungimu? Kepala sekolah mengatakan kondisi Luo Minjun sudah stabil. Lalu kenapa dia sangat emosional saat aku masuk? Lawang, pikirkan cara untuk mengambil rekaman CCTV dari panti jompo. Lihat apakah ada orang lain yang masuk. Sebelum aku masuk ke kamar Luo Minjun. Baik. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kapan dia bisa bangun? Sulit dikatakan. Kondisi pasien sekarang hampir seperti koma. Apakah dia bisa bangun? Itu tergantung pada keinginannya sendiri. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku yang salah. Aku pikir, asalkan kita bisa menghindari Zhao Xie, kita bisa kembali ke kehidupan normal. Tapi aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka ini akan menyakitimu.
Zhao Zhe. Karena kamu tidak mau melepaskanku. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Ibu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Nyonya, Bos Sao menunggumu di toko. Dia bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan, tentang ibumu. Zhao Xie, baik, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Zhao Xie. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bagaimana kondisi Direktur Luo? Bukankah kamu bilang ada sesuatu? Katakan. Aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, sebelum aku masuk ke kamar Direktur Luo. Ada orang lain yang masuk. Aku sudah menangkapnya. Dia sudah mengaku, dia sengaja memprovokasi Direktur Luo. Dia juga sengaja mengajakku masuk kamar. Bawa dia ke sini. Bawa dia ke sini. Apa yang Masan katakan pada ibuku? Aku bilang, putrimu dulu di tangan Sao Xie. Sekarang masih di tangan Sao Xie. Menjadi selirnya, dipermainkan siang dan malam. Bajingan! Aku akan membunuhmu. Bajingan. Lepaskan aku, bajingan. Aku akan membunuhmu. King Li. Zhao Xie. Kamu mau melindunginya lagi, ya? King Li. Tanganmu bukan untuk membunuh. Percayalah padaku, aku akan membantumu menanganinya. King Li. Kepala sekolah sudah menceritakan semuanya tentang kejadian tahun itu. Semuanya sudah dia ceritakan padaku. Aku yang tidak menyelidiki dengan jelas, aku telah menuduh Direktur Luo secara tidak adil. Sekarang, yang aku rasakan terhadap Direktur Luo hanyalah rasa bersalah. Bagaimana mungkin aku bisa menyakitinya? Xie, bisakah aku masih mempercayaimu? Bisa. Tentu saja bisa. Aku, Zhao Xie, bersumpah, seumur hidupku. Aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Baiklah, Zhao Xie. Kamu pikir aku masih akan mempercayaimu? Kali ini, aku pasti akan membuatmu masuk neraka. Zhao Xie, tahukah kamu bagaimana aku hidup? Selama 5 tahun ini, semakin aku ingin membencimu, semakin aku tidak bisa melupakanmu. Aku sangat ingin melupakanmu, tapi aku tidak bisa. King Li, apakah yang kamu katakan ini benar? Zhao Xie, aku lelah. Aku tidak ingin membencimu lagi. Biarkan aku bersandar sebentar. Boleh? Boleh. Sangat baik, akhirnya kamu memaafkanku. Kamu mau bersandar berapa lama? Kita akan bersandar selama itu. Aku akan memberikan semua hartaku, termasuk perusahaan. Semuanya untukmu, aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku. Besok aku akan mengaturmu masuk ke perusahaan. Penyakit ibumu, aku pasti akan menyuruh orang untuk menyembuhkannya. Kita semua akan baik-baik saja. Hanya jika kamu benar-benar menghilang dari hidup kita. Itu yang terbaik. Oh ya? Aku akan memberitahumu. Ini adalah wakil direktur perusahaan kita, Bos Luo. Mulai sekarang, semua keuangan perusahaan harus dia yang meninjau. Ini. Ada masalah apa? Bos Luo baru saja masuk perusahaan. Banyak catatan keuangan, dan itu melibatkan rahasia perusahaan. Bagaimana kalau kita berhenti menonton? Direktur benar, saya baru saja bergabung dengan perusahaan, saya akan membantu Anda menerjemahkan. Cukup terjemahkan dokumen soal keuangan. Itu menyangkut rahasia perusahaan, saya tidak akan melihatnya. Apa punyamu-punyaku? Ini semua milik kita. Ambil saja, jangan banyak bicara. Keluar.
Dokter bilang kamu harus mengurangi penggunaan tangan, tapi kamu masih membantu saya menerjemahkan. Banyak sekali dokumen. Lagi pula ini rahasia perusahaanmu. Saya tidak percaya jika diberikan kepada orang lain. Oh ya, ada beberapa perusahaan franchise di luar negeri yang keuangannya tidak beres. Kamu tahu? Perusahaan-perusahaan itu sangat penting, kondisi keuangan mereka. Saya yang akan menanganinya, kamu tidak perlu khawatir. Baik. Saya akan memberikan perhatian khusus pada perusahaan-perusahaan itu. Nyonya, semuanya sudah siap. Ada urusan di toko, saya akan pergi dulu. Kalau begitu saya pergi dulu. Kalau begitu kamu pulang cepat ya. Saya dinobatkan sebagai pengusaha terkemuka. Beberapa hari lagi ada upacara penghargaan. Sebentar lagi ada yang akan datang untuk mencoba baju. Ya, baik. Jadikan saja hari itu. Saya juga ingin membuatmu merasakan jatuh dari awan di depan umum, rasa debu. Senang sekali Anda semua hadir dalam upacara penghargaan pengusaha terkemuka. Mari kita sambut perwakilan pengusaha terkemuka, Bapak Zhao Jie dan istrinya. Saya sudah menyiapkan kejutan untukmu. Saya akan menantikannya. Bapak Zhao muda dan berbakat telah memberikan kontribusi besar bagi kota kita. Mari kita lihat kembali pengorbanan Bapak Zhao untuk kota kita. Bos Zhao, saya benar-benar tahu salah. Saya tidak akan berani lagi lain kali. Tolong maafkan saya, Bos Zhao. Apa maaf tidak maaf? Grup Zhao kami adalah perusahaan yang benar-benar terdaftar di bursa. Bos Chai harus ingat baik-baik. Bos Zhao. Tolong maafkan saya, Bos Zhao. Tinggalkan satu jari. Tekan sidik jari. Maka masalah ini selesai. Jangan. Bos Zhao, jangan Bos Zhao. Cepat matikan listriknya dulu. Ini bukan Bos Zhao ya? Kenapa kayak preman gitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin salah putar. Aku bakal konten lihat. Video tidak salah diputar, kalian juga tidak salah lihat. Orang di video ini adalah orang di sampingku. Bos Zhao. Semuanya. Pengusaha hebat ini, Zhao Xie. Di mata kalian, dia sukses dan hebat. Tapi di balik penampilannya yang mentereng, ada yang kotor, hina. Dia tidak hanya menggunakan cara ilegal untuk menyakiti pesaingnya, tapi juga bekerja sama dengan preman lokal, mengobrak-abrik dan merampok tokoku. Tidak hanya itu, dengan persetujuan Bos Zhao, ada juga kegiatan pencucian uang ilegal. Pencucian uang, dia juga terlibat. Ya ampun, benar-benar hina. Hanya karena aku menemukan bisnis gelapnya, dia menahanku secara ilegal. Ada kabar angin. Sebelum Bos Zhao kembali ke negara ini, dia adalah seorang preman. Aku kira itu fitnah dari pesaing. Ternyata itu benar. Pengusaha terkemuka ini adalah representasi citra bisnis kota kita. Bagaimana bisa seorang preman menjadi seperti ini? Orang seperti ini menjalankan bisnis di kota kita, sungguh penghinaan. Harusnya dia diusir saja. Benar. Diusir. Jusir. Bos Zhao, bagaimana rasanya jatuh dari puncak? Bagaimana? Jadi kamu kembali ke sampingku untuk mengumpulkan bukti. Membalas dendam padaku. Tentu saja, bukan karena aku mencintaimu. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Zhao Jie, adegan ini sepertinya agak familiar ya? Jangan bilang. Cara membalas dendam seperti ini sungguh memuaskan. Dulu, aku melakukan ini padamu, sekarang aku mendapatkan balasannya. Ini adalah hukuman yang pantas untukku.
kamu bisa berpikir seperti itu bagus sekali. Apa yang kamu lakukan? King Li, aku sudah menerima hukuman seperti yang kamu inginkan. Kenapa kamu masih ingin menghabisi aku? Belum cukup. Aku tidak hanya ingin membuatmu kehilangan reputasi, tapi juga ingin kamu menghilang selamanya dari hidupku. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Asalkan ini bisa membuatmu bahagia. Aku rela. Ada yang melaporkan kamu melakukan kerusuhan massal dan penahanan ilegal. Persaingan tidak sehat, tolong ikut kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. King Li. King Li. Apakah kamu pernah mencintaiku? Tidak pernah. Nona Luo. Keluarga Sao sudah bangkrut. Direktur mengutusku untuk membawakanmu sesuatu. Dia benar-benar tidak bisa pergi begitu saja. Sudah masuk penjara, masih bisa mendengar kabarnya. Ini yang terakhir kalinya. Meskipun perusahaan sudah bangkrut, tapi direktur masih memiliki beberapa aset pribadi. Aku sudah memindahkan semuanya atas namamu. Dia berharap kamu bisa menggunakan uang ini untuk mengobati Direktur Luo dengan baik. Dan ini. Direktur bilang, ini yang pernah kamu gunakan sebelumnya. Aku juga membawanya untukmu. Masih ada lagi. Direktur juga bilang, Beritahu dia. Aku tidak menyalahkannya. Aku juga tidak punya hak untuk menyalahkan. Kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku berharap dia bisa hidup dengan bangga setiap hari. Ibu. Apakah sudah lama kamu tidak mendengarku bermain biola? Maukah kamu mendengarku bermain? Teman, kamu baik-baik saja. Teman, aku akan mengantarmu pulang. Zhao Xie, aku membencimu. Pertunjukan konyol ini sudah saatnya berakhir. Beritahu dia. Setiap hari tanpanya. Saya sangat senang. Nona Luo, sebenarnya Xiao dia. Baiklah, jika dia dihukum. Ingat kirim pesan ke saya. Saya masih harus mengurus proses rawat inap ibu saya. Saya tidak akan mengantar tamu. Ibu. Tunggu sebentar lagi, saya akan membawa kamu ke luar negeri. Berobat, oke? Kamu pasti bisa sembuh. Dia benar-benar berkata begitu. Begitu juga baik.
Sio, kenapa kamu tidak mencari tim pengacara kami? Mereka adalah tim pengacara terbaik di dalam negeri. Dengan mudah bisa membantumu bebas dari tuduhan. Saat ini, King Lee dan Direktur Luo sudah naik pesawat, kan? Tim medis di luar negeri sudah diatur, kan? Bukan, sudah kapan lagi, bisakah kamu mempertimbangkan dirimu sendiri? Lawang. Saya sudah mengaku bersalah. Tidak perlu pengacara. Kenapa? Nona Luo, tuduhan terhadap Anda sama sekali tidak berdasar. Para bos kecil yang spekulatif itu juga tidak menyebabkan kerusakan yang nyata. Sangat mudah untuk dibela. Jangan bicara lagi. Saya mengaku bersalah. Untuk diri saya sendiri. Hanya dengan saya mengaku bersalah, saya baru merasa saya bisa menebus semua kerusakan yang dia alami. Hanya dengan cara ini, saya baru merasa lebih baik. Ada apa dengan King Lee? Tidak apa-apa, Ibu. Ayo kita pergi.